Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nahmaduhu wa nusalli wa nusallimu ala rasulil karim. Rabbi yassir wa la tu'assir, Rabbi tamim bi khairin, amma ba'd. Sallallahu alaihi hadzal kitab kifayatul atqiya nafa'anallahu bi ulumih. Allahumma anfa'u lumana wa yassir umurana waghfir khati'atina biwasilati hadiyana ilaih. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghlina bil ilmi wa zayyina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Malik yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'ashr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqq. Wa tawasaw bis sabr. Bismillahirrahmanirrahim. Sekilas kita teruskan pembahasan Fatihah. Ihdinas siratal mustaqim. Ha, ih, ya. Jadi ha itu merambat. Ih. Nah, jangan dilempar ih. Nah, tapi ih, ya. Karena memang wahyu itu dihantar bukan dilempar. Jadi dihantarkan huruf-huruf tuh. Ihdina. Jangan ih. Nah, jatana naon tidak merubah sih. Tidak merubah mana? Ihdina nassa. So seperapat ujung lidah tarik ke gusi depan gigi so. Si ada desisnya panjang si. Ihdinas. Nah gitu ya. Kalaupun nggak bisa, minimal suara sin kecil. Sin kecil itu diratakan. Sa. Ihdinas si. Nah, gitu. Daripada dibaca sin besar, ya. Dinas. Ya. Tuh. Kalau dibaca sin besar itu robah mananya. Ya, ihdinas. Dah. Nah, tapi kalau dibaca sin kecil memang ulama ada yang membolehkan. Ya, selain Imam Asim, ya, imam yang lain itu membolehkan ya dibaca sin kecil. Kalau tidak bisa so,
hampir miripnya. Ro-nya panjang. Siratal. To sama seperti so ditekan ke depan. Ol. Jadi jangan dilempar, jangan tol, tapi ol. Nah, diikutin. Ol. Siratal ladzi. Jadi setiap ada tasdid itu seakan-akan tanggul. Jadi jangan langsung bledug. Gitu. Tapi ngerem dulu, cekluk. Nah, gitu. Ya. Siratal ladzi. Jangan siratal ladzi dibentak. Tasdid itu bukan berarti dibentak, ditahan aja. Ya, kayak tanggul. Celuk. Nah, gitu kan. Ulah. Trik, ngerek deh. Siratal ihdinas siratal. Ya. Ihdinas tersisa. Ihdinas siratal mu-nya monyong, mu-nya kembali. Mus bukan mus tapi mus. Jadi esinnya kan enggak domah. Yang monyong itu yang domah doang. Mus. Nah, gitu. Taqim itu ada mim mati bibir dirapatkan, ya. Kalau mim mati bibir dibuka jadi nun, ya, robah makna. Taqim rapatkan. Tahan dulu. Siratal ladzi. Baru tahan, bukan dibentak. Siratal ladzi. Jadi tasdid itu bukan dibentak, ditahan saja. Siratal ladzi. Jadi halusnya, halus. Siratal ladzi. Ladzi, za ujung lidah ratakan sama ujung gigi. Z ngejebeng. Ladzi. Ladi juga enggak boleh, lazi juga enggak boleh. Lazi. Ya. Azina an ada nun mati bibir buka. An ain ditelan. Jangan an am. Tapi ain ditelan. Bedakan hamzah dengan ain. Ya, jangan an ngam tak ulah di ngalamin gitu. Jadi telan. An am ta alaihim. Ya mati. Ya, sebelumnya fathah namanya mad lain, suara i. Alai. Tarik alai. Halus. Jangan alaihim. Alai geus teu jaman eta alai nya. Nah, reformasi. Alai. Suara i kalau iya mati. Alaihim siratal ladzina an'amta alaihim. Rapatkan. Ghairil ogin suara keselak. Dibuka tenggorokanana. Jangan gairil ulah. Jangan ada suara awalan ghairil, enggak boleh. Ya, murnikan. Ya. Bogor. Ya. Bogor. Begitu. Ghairil ada iya mati sebelumnya fathah. Jadi suara i, tarik. Ghairil siratal ladzina an'amta alaihim ghairil. Ya, ke bawah kan kasroh, bibir ke bawah. Ghairil. Ya, jangan sama patah begitu bibir, domah begitu kasroh. Bedakan itu. Ya, ini kasroh, bibir begini. Ini domah, bibir begitu. Gitu ya. Jangan sama terus. Ya, ghairil mau ada mim utuhkan ma rapatkan mau, terus ada ogen mati jangan mantul mau jangan, ya, walaupun tidak merubah, ya, tapi itu kurang bagus apabila mantul. Huruf yang mantul ada 5 saja apabila mati. Baju di toko apalnya baju ba jim, baju aja di dal ada, ya, alko ya, alko. Baju di toko lain pasar, baju di toko. Jadi semua selain itu nggak boleh mantul, nggak boleh, tahan sekuat tenaga.
Ghairil maghdubi telan, mau keselak, mau. Nah, gitu. Ya. Ghubi alaihim dad, pinggir lidah yang kiri, ya, kena gusi atas yang kiri. Allah. Jangan dibelokin ya, susah memang. Enggak seluruskan, gigit aja pinggir. Allah. Ya gitu. Ghairil maghdubi alaihim, jangan magedub apalagi itu. Ulah. Mau tahan, monyong bi alaihim, alai suara him rapatkan, jangan ditahan lama-lama. Laihim walad, ulah. Ya, jadi idgham. Memang tidak merubah makna, tapi nilainya akan berkurang. Ghairil maghdubi alaihim wala, wawunya menyong. Wala, la dulu, lam alif, wala, baru tasdid, wala, jangan walod, dohnya, jangan dibawa ke wadod, wala, utuhkan dulu. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, itu dot ada bendera tebal, namanya mad lazim mustaqol kilmi. Ya, jadi lipatan huruf di situ, maka panjangnya ke 6. Ya kalau kuat, enggak mengi. Untuk mengek orangnya ya sekuatnya. Memang panjang tidak merubah mana, tidak, tapi kekurangan di situ. Ya, diusahakan. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Nah, 6. Walaupun cepat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Ya sesuaikan aja. Ya. Lin itu mad ari sukun. Ya. Kalau kita di awal baca 2 mad ari sukun, setiap ada mad wawu atau iya, huruf mad itu mana? Ada 3, iya, wawu, alif. Apabila di penghujung ini ada, lalu ada huruf yang dimatikan seperti waladdallin, ada iya dan nun. Nah, ini nun yang dimatikan. Ya, karena waqaf atau memang kita berhenti. Nah, ini berarti ada 2 huruf mati. Iya dan nun, maka disebut mad ari disukun. Nah, bismillahirrahmanirrahim, tuh ada iya dan mim, 2 huruf mati. Ya, ada madnya, huruf iya. Itu namanya mad disukun. Kalau kita di awal dibaca 2, maka sampai waladdallin keharusan dibaca 2. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim, Maliki Yaumiddin. Terus sampai waladdallin. Aidonya tetap, tapi linnya ini waladdallin. Nah, aminnya juga sama. Amin. Disesuaikan. Atau imam cepat amin, lambat kumaha sih? Wa mangkubi alaihim waladdallin. Amin. Wah, cek imam tuh aduh ya rek ngebut. Jadi amin itu sesuaikan waladdalinnya. Itu ya. Terus surat dikit lagi nya waladdallin. Jadi nun mati ujungnya di bibir dibuka, jangan dirapat. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin, ditekan. Ada panjang dan tekanan karena lipatan huruf. Waladdall. Nah, lidahnya terikat ke atas. Wallin. Ya, lin ya dibacanya mau 4 semua, ya. Mau 5 semua. Bismillahirrahmanirrahim. Terus sampai bahkan amin. Jadi mau harus paham. Amin. Imam lambat, amin imam cepet nih. Waladdallin. Amin. Aduh, kurang. Terus surat, kita mulai surat wal asri. Al-Hakumut kemarin udah perasaannya. Intinya udah pode ya. Wal asri, bismillahirrahmanirrahim boleh disambung. Ya. Oh, Fatihah juga boleh. Bismillahirrahmanirrahimil. Jadi sambung. Apabila disambung dari ujungnya mi, maka hamzahnya alhamdu dihilangkan barisnya. Karena ini alhamdu ini hamzah wasol. Apa hamzah wasol itu? Hamzah wasol itu apabila dia di awal kata ada baris.
hamzah atau doma. Gitu kan? Baris fathah. Kebanyakan baris fathah. Bismillahirrahmanirrahim. Berhenti. Awal kata lagi. Alhamdu. Tuhnya hamzahnya apa? Ini namanya hamzah wasol. Apabila dia disambung dengan hidupkan huruf yang sebelumnya, ya, mi kita hidupkan, disambung, maka hamzahnya dihilangkan barisnya. Nah, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Gitunya, gitu. Nah, ini hamzah wasol. Ini bermakna enggak boleh. Ini merubah makna, bisa jadi merubah makna apabila kita baca Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillah, ya, disambung tapi hamzahnya hidup. Kenapa? Karena ada dua hamzah. Pertama, salah satunya hamzah koto. Seperti hamzah koto itu walaupun disambung tetap utuh hamzahnya. Itu maknanya antar ada khusus makna bagi dia. Hamzah. Kenapa diutuhkan? Karena ada makna tertentu bagi hamzah tersebut. Tapi kalau dimatikan mil, udah ini hamzah wasol tidak ada makna. Artinya untuk pelengkap. Ya, pelengkap. Semua dibarisin. Ya. Kalau seandainya dibaca, kita tahu artinya dan kita tahu seandainya kalau disambung Bismillahirrahmanirrahim alhamdu. Tuh, ya. Ini bisa jadi merubah makna. Entar hamzahnya itu berfungsi untuk makna-makna tertentu. Gitu. Baik, kalau disambung dimatikan. Beda dengan al-hakumut. Bismillahirrahmanirrahim al-hakumut. Memang hamzahnya ini hamzah koto. Enggak boleh dimatikan ini. Enggak boleh, bukan hamzah wasol. Hamzah koto itu apa? Hamzah yang mempunyai makna tertentu. Ya, hamzah yang mempunyai tertentu atau memang bagian daripada huruf tersebut, kalimat tersebut. Ya, enggak boleh al-hakumut diwasol dihilangkan. Bismillahirrahmanirrahim hakumut. Enggak boleh. Kenapa? Hamzahnya itu bukan hamzah wasol. Ya, itu hamzah pak fiil. Asalnya lah bukan hamzah penambah, ya, hamzah koto. Hamzahnya hamzah koto. Al-ha telah melalaikan atau jadi hamzahnya di situ ada 7, Pak. 7 arti, 7 makna. Ya. 7 makna. Menjadikan kelalaian. Bisa jadi melalaikan. Nah, gitu. Jadi enggak boleh. Kalau kita tahu, ya, seandainya alhamdu diwasol, kita tahu sendiri, maknanya tahu dan memang kita sudah ngerti, lalu kita sengaja baca Fatihah di wasol, lalu hamzahnya dihidupkan, itu membatalkan sholat. Batalkan sholatnya, karena nambahin huruf, ujung-ujungnya nambahin huruf, gitu, ya. Atau menggantikan huruf dari hamzah wasol ke hamzah koto. Yang hamzah tidak berfungsi apabila disambung dari awal, namanya hamzah wasol. Hamzah koto itu hamzah berfungsi walaupun disambung, seperti al-hakumut hamzahnya, seperti alam taro ada hamzahnya juga. Bismillahirrahmanirrahim alam taro, tetap walaupun disambung hamzahnya dibaca gitu. Ya. Wal asri dikitnya, wal asri wau wal asr. Boleh, di situ ada huruf 2 mati, shad dan ro. Ini, ya. Jadi usahakan shad dulu baru ro. Suaranya juga, ya, huruf yang pertama lebih keras daripada huruf yang kedua. Ya, jangan wal asr. Ro nawe doang. Mula wal asr. Nah, huruf yang kedua lebih rendah suaranya. Wal asr. Nah, ro. Karena ada 2 huruf mati. Innal insana lafi khusr. Sama ya, dengung al insana lafi kha berdahak sr. Nah, gitu, tipis. Khusr. Tebalkan. Khusr. Ya. Ya. Jangan ro-nya kedengaran keras, sinyal hilang. Usr. Gitu enggak boleh. Nah, di sini enggak boleh ada waqaf. Waqaf di tengah-tengah illa. Wal asr innal insana lafi khusrin illa. Nah, secara makna itu belum sempurna. Kalau waqaf pun waqaf kurang baik namanya. Kurang baik. Artinya waqaf qabi. Apa artinya? Innal insana, sesungguhnya seluruh manusia
Lafi husrin, yakin itu dalam kerugian, penyesalan. Illa, kecuali. Tuh, berhenti di situ. Enggak, Bo? Kalau mau berhenti harus sempurna pembicaraan. Nah, harus pembicaraan. Ya, seperti kita juga kalau ngobrol. Kalau bahasa Sunda kan jut itu turun, laju. Dari tisusukan jut turun. Ya, disambungkeun susukan jut turun atau kumaha. Iya lamun koma-komana. Ya. Gitu. Ayo mah contoh doang banyak. Sebab susah contoh teh kumaha atuh nyanyeuna. Anu ngarti doang yo anu ngarti. Ya gitu. Gitu. Jadi wakaf pun ada, wakaf dibaguskan berhenti tercala sempurna artinya, atau di situ ada wakaf gitu. Sempurnakan illal ladzina amanu. Tak boleh dibolehkan ke situ berhenti. Jangan di ilahnya. Karena ilah ini masih belum sempurna artinya. Artinya ilah itu kecuali. Ya. Takutnya setan menggoda, membisikkan kecuali setan. Tuh, bahaya kan? Bahaya. Semua manusia yakin kerugian kecuali setan. Na'udzubillah kalau setan menggoda, menggoyangkan. Maka ilah teruskan illal ladzina amanu, kecuali orang beriman. Tuh, gitunya. Taruh ilah diulang lah. Kenapa harus diulang lagi? Diulang lagi begitu di tengah ayat kita mengulang. Karena ini posisi takutnya di akhir, takutnya kita ini dianggap ayat terakhir, ayat juga. Jadi menambahkan ayat, maka diulang lagi secara artinya, ya, diulang. Sekelasnya. Mudah-mudahan Allah pahamkannya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahil muwafiqi lil ula hamda yuwafi birrahu mutakamila. Segala puji alhamdulillah milik Allah. Alhamdulillah segala puji lillahi itu milik Allah atau berhak bagi Allah. Al muwafiqi yang memberikan taufik. Ya, memberikan taufik lil ula pada derajat yang tinggi. Hamdan dengan pujian yuwafi yang menunaikan birrahu kebaikannya al mutakamila yang sempurna. Badaan utiya bil basmalah sana bil hamdalah iktidaan bil kitabil aziz. Pengarang kitab Kifayatul Atqiya kemarin entah bulan apa kita menerangkan bismillah, ya, terangkan bismillah. Sekarang pengarang kitab ini setelah menerangkan bismillah, maka beliau memuji dengan ucapan alhamdulillah. Kenapa? Iktidaan bil kitabil aziz, serta karena mengikuti kepada kitab yang agung. Ada iktida. Iktida itu, ya, ada bahasa ittiba tabi'ah, artinya mengikuti juga. Ada yang kedua iktida, artinya mengikuti juga sama, tapi ada perbedaan sedikit. Saya contohkan. Kalau ittiba ini artinya melaksanakan sesuatu sesuai dengan perintah, tapi melalui contoh dan melalui perintah. Seperti Nabi, kalau wudu nyontohan di depan sahabat. Nih kalau wudu begini 3 kali salasan, ya. Maka sahabat pun meniru dengan perintah tersebut dan langsung dicontohkan. Iktida ini tanpa perintah, langsung nyontok. Nah, seorang bapak bawa sapu karena halaman rumah kotor, bala. Anak di depan lagi ngopi. Nah, ya. Maka seorang bapak enggak betah lihat halaman rumah kotor, ngambil sapu disapuin. Akhirnya anak pun ngikutin tanpa perintah. Namanya iktida. Namanya iktida. Oh, itu bagusnya, biar bapak buat saya aja. Nah, diikutin sama anak. Orang tua tidak ada perintah, tapi anak meniru nyapu orang tua. Namanya iktida. Nah, semua kitab ini diawali dengan bismillah tanpa perintah, ya, karena ngikutin kepada Al-Quran. Al-Quran itu setiap surat itu diawali dengan
bismillah kecuali surat Al-Baroah, surat apa? Surat At-Taubah. Kenapa? Cek kata ulama, sebab itu surat Al-Baroah ini isinya menerangkan masalah kemusyrikan. Ya, sedangkan bismillah menerangkan rahmat. Nah, di sini ya. Jadi kalau kita mau baca bismillah sesuatu yang kira-kira bagus atau ya sesuatu yang mubah. Tidak dibolehkan baca bismillah sesuatu yang tidak bagus. Enggak boleh. Sesuatu yang tidak bagus enggak boleh diawali dengan bismillah. Bismillah aing rek amaling nyokot jambu yo biar berkah cenah. Ulah. Ya. Bisa jadi dos. Just atau perpanjangnya, jadi perpanjang. Nah, alhamdulillah bil kita bil aziz. Ya, sejak ngikutin jadi ini perintah. Jadi rata-rata kalau masalah hukum, ya, hukum salat itu itiba. Masalah fikih wudu, salat itu namanya itbaan, ngikutin Nabi. Nabi nyontoin dan Nabi merintahkan. Kalau iktida ini ya, ngikutin tanpa perintah. Oh, ini 2 rakaat salat ikut 2. Tanpa perintah. Itu, tapi direstui. Seorang bapak nyapu, akhirnya anak pun ikut bawa sapu, ya. Itu. Bapak pun tidak melarang. Baguslah kalau begitu. Dibantuin saya. Saya berhenti, saya bagian ngopi, kamu yang nyapu. Gantian. Wa amalan biqaulihi sallallahu alaihi wasallam, dan mengamalkan pada sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, annallahu azza wa jalla yuhibbu ayyuhmada. Ya, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala senang memang dipuji. Ya memang haknya dipuji Allah. Haknya dipuji. Alhamdulillah. Maka kata ulamanya dalam kitab ini juga diterangkan luzumus sukuti wa luzumul baiti fi akhir zaman. Di akhir zamannya harus banyak diam dan ya luzumul baiti artinya tinggal di rumah. Kita tinggal, maknanya apa? Jadi banyak diam, jangan terlalu banyak komen. Akhir zaman. Kenapa? Di akhir zaman ini Allah nurunkan berbagai macam. Maka kita hati kita tenangkan. Ini yakin ini dari Allah. Ucapkanlah sering-sering alhamdulillah di akhir zaman. Ya, datang gunung meletus, alhamdulillah saya mangga kena gitu. Tapi ulah dekat orang nak. Ya, alhamdulillah. Jangan hati, pokoknya diamkan hati. Diamkan. Kenapa sih musibah datang terus aing mah ngarti. Ulah, diam. Ya, kalau kita banyak komen Pak, tatkala Allah menurunkan sesuatu lalu kita komen, kita yang akan kena imbas. Orang tua lagi marah, ceritanya lagi marah nih orang tua. Asar ibu anak ikut-ikutan. Cicing sia dicabok aing. Begitu Pak ujung. Diam kamu diam. Gitu. Nah itu, akhir zaman luzum sukut. Oh, sering-sering ucapan alhamdulillah. Ya gitu. Sering ucapan alhamdulillah. Waluzumul bait. Maksud bait di sini tetap kamu segala selalulah di rumah. Jaga hati, keteguhan hati. Jangan sampai robah dengan keadaan suasana dan keadaan yang tidak nyaman seperti ini. Jaga hati, jangan sampai berubah. Ya. Datang ini, datang itu, datang ini, hujan ini, masya Allah. Hati ke Allah. Ini orang tanda aman. Ya, tidak akan digoyangkan Pak. Mual riweuh, kan jelema riweuh jeung ngariweuhkeun antara duanya. Emang cenah dia mah pemalu, ada yang malu-maluin, gitu kan beda. Pemalu dan malu, ieu jelema riweuh, ngariweuhkeun, aya nu kitu. Nah, luzumus sukut, langsung. Masa setiap kejadian-kejadian itu semua sudah ditetapkan oleh Allah. Iya Pak. Terima aja, harus diterima. Harus terima, masya Allah. Ucapkan sering-sering alhamdulillah. Jaga hati kita, jangan sampai gara-gara ujian ini datang berubah hati. Ya, siapapun dia. Ini sudah ketetapan
Allah. Tinggal kita nerimanya. Gitu. Semua orang ingin menghinakan seseorang, seluruh makhluk bahkan ingin menghinakan seseorang. Tapi Allah kehendak mau jadi hina, nggak akan bakal hina ini orang. Tetap karena kehendak Allah yang berlaku. Sandarkan, awas jangan sampai robah hati. Hanya semua orang ingin memuliakan, semua makhluk memuliakan seseorang, tapi Allah tidak kehendak mau jadi mulia, tetap akan hina. Gitu. Maka luzumul bait, jaga hati, jangan sampai berubah. Ini akhir zaman katanya. Allah ini senang dipuji apapun keadaannya. Alhamdulillah. Kok bisa kamu sakit? Alhamdulillah. Ya sakit juga, perut kan tangan mah nggak sakit. Ya masih alhamdulillah. Cobalah mau sakit KB. Ya masih alhamdulillah juga. Ya bisa ngomong gitu kan. Nggak bisa ngomong, ya bisa denger. Ya alhamdulillah. Nggak bisa dengar, masih bisa lihat. Nggak bisa ngelihat, masih merasa kalau minum ini air dingin. Nggak juga terasa. Masih ambekan, lain ambek-ambekan, napas, masih napas, gitu. Oh napas nggak bisa, ngap 7 menit sekali, misalkan, tetap aja alhamdulillah. Kenapa? Karena masih ada orang diberi kepahaman tentang keinginan kita. Ya yang naon nih, yang modal merenang. Dipahamkan, coba lah dipahamkan. Apaan sih lo? Gitu. Masih ada orang yang memahamkan keinginan kita. Nah ini jelma, pira aku hayang kawin nukir. Pimalen hayang nyandung sia. Umurun hayang BAB merintah baru. Dipahamkan Pak. Hayang minum. Masih ada. Masih alhamdulillah, memang benar. Allah itu hak dipuji Pak. Allah hak dipuji. Jadi cek Nabi, cek ulama KB, tidak akan mati seseorang kecuali rizkinya sudah habis. Jatahnya sudah habis Pak. Jatah makan sudah nggak ada. Bansos nanya. Bansos sudah nggak ada. Ya BLT-nya sudah habis. Jatah air minum sudah habis. Wah sembako di dunia nggak habis. Kabeh tinggal napas doang. Masih hidup. Masih. Alhamdulillah. Geus bara tahun kieu cenah napas doang, aya 3 tahun mah alhamdulillah batur mah cenanya zaman enggak kemana-mana mati cenah gitu. Dia mah enggak kemana-mana hidup orang lain kesana kemari mati gitu. Kamu mah tinggal di sini hidup alhamdulillah. Ya. Tinggal ucapan alhamdulillah. Wa akhraja aidilami. Innallaha sesungguhnya Allah yuhibbu itu senang Allah alhamda pada pujian yuhmadu bihi yang dipakai memuji. Jadi kata pujian itu khusus kepada Allah alhamdulillah. Khusus kepada Allah. Alhamdulillah. Itu pujian khusus kepada Allah. Mungkin kalau sesama terima kasih Pak. Kalau sesama terima kasih hatur nuhun. Minimal itu ada kata hatur nuhun. Liusabbita hamidahu, karena supaya tetap yang memujinya wajal hamda li nafsihi zikron, orang yang mengucapkan alhamdu ini satu pujian yang mengarahnya khusus kepada Allah. Orang yang mengucapkan ini maka itu zikirnya itu dibilang zikir Pak. Ya, zikir yang tidak sadar, yang tidak disengaja kadang-kadang. Kalau sengaja kan kalau kata zikir itu masya Allahnya kudu duduk, kudu kumaha, padahal enggak. Zikir alhamdulillah. Dengan kata alhamdulillah yang gitu singkat, ya. Itu dihitung zikir. Ya, dihitung zikir. Beda dengan kata-kata lain. Hatur nuhun itu mah berbuat baik sesama. Tapi kalau alhamdulillah itu dihitung zikir kepada Allah. Wa li ibadihi dzukhrun. Wa fil badril munir anhu alaihi salatu wassalam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, hamdulillahi amanun lin ni'mati min zawaliha. Memuji Allah itu adalah kenyamanan atau pengaman bagi nikmat daripada kehilangan nikmat. Ya. Jadi kalau pengen nikmat diabadikan, sering-sering ucapkan alhamdulillah.
Kita senang lihat anak main-main, sehat. Alhamdulillah. Gitu kan? Tala itu anak itu akan diabadikan kesehatan dan akan menyejukkan kita. Ya, begitu kita melihat ini senang. Alhamdulillah. Maka sesuatu itu akan terus diabadikan. Jadi kata Nabi gitu. Jadi memuji kepada Allah itu adalah keamanan nikmat, menjaga nikmat daripada kehilangannya. Anak kita sehat, masya Allah, duit pinuh, usum hujan, ya kumaha, ya emang cocok gitu, musim hujan, duit penuh, beras penuh, semua nggak bocor kan rumah, ya gitu deh. Tagihan nggak ada kan gitu ya, tagihan nggak ada, itu gimana? Istri masih muda, ya nges, andai, Astagfirullahaladzim. Ya orang mah saking alhamdulillah ya orangnya. Alhamdulillah. Masya Allah. Maka doa ini doa sing benernya banyak. Doa itu sempurnakan. Peribahasa orang ngedoa itu jadi memang itu yang didoakan, yang dikabul itu cuma itu. Cenah alhamdulillah we, cenah boga imah ge bikin rumah supaya keteduh we doang. Bener. Tapi kamu punya cucu sampai teduh doang, kaca pintu gitu karena doanya dari awal gitu. Saya bikin gubuk cenahnya supaya enggak kena angin, supaya kena hujan. Bener dijabah gitu sampai punya cucu. Taulah. Alhamdulillah ya mah. Rek nyen imah pokona sing bagus gitu ya. Cenah supaya kena ini doang. Ulah tuh. Bener maka dijabah. Tapi buka ensel pintu habis eta. Kayak gitu ya, alhamdulillah. Maka alhamdulillah bisa seri banyak. Ya ngaji tegang-tegang tuh ya. Ya musim tegang ngaji tegang lagi. Imah bocor gimana tegangnya? Coba usum hujan, duit ngaji tegang deh wae. Ya, sering-seringlah muji ya kita bareng alhamdulillah. Jadi begitu melihat sesuatu kenikmatan, ucapan alhamdulillah, maka kenikmatan tersebut tidak akan hilang oleh Allah, akan ditetapkan. Jadi setiap melihat itu senang terus dengan berbagai cara. Wa anhu sallallahu alaihi wasallam, dan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man labisa sauban faqala alhamman, siapa saja labisa yang memakai man sauban pada pakaian, faqala lalu dia mengatakan alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba, segala puji milik Allah yang telah memberikan pakaian kepadaku, hadza sauba, ini pakaian, min ghairi haulin minni, tanpa daya dari saya, wala quwatan, dan tanpa kekuatan, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka dosanya dihapuskan, dosa yang sudah kelewat. Sebelum dia pakai baju, dosanya diliwat, dihapuskan. Orang yang mengatakan begitu pakai baju, alhamdulillahilladzi kasani, mangga Pak. Hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwatin. Alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba. Jadi segala puji milik Allah yang telah memberikan pakaian kepada aku, ya, tanpa daya saya. Palam orang ditarik mau pakai baju bikin dulu, nya ilaha asup angin mantennya. Ya alhamdulillah sekarang mah tinggal pakai. Tanpa daya saya, tanpa upaya saya ini pakaian. Tahu-tahu pakai orang mah. Ya, wala kuatin dan tanpa kekuatan dari saya. Jadi ya, itu jaminan pakai baju doang. Kenapa ada jaminan? Karena diawali dengan alhamdulillah. Gitu. Ya, alhamdulillahilladzi kasani hadza sauba min ghairi haulin minni wala quwwah. Dosa sebelum make baju dihapuskan, Pak. Pakai baju itu. Ya, tuh, dihapus dosa. Ini dosa hak dengan Allah, sesama mah tetep bayar hutangnya. Sama Mbak, bayar. Allah, jadi lumayan pakai baju juga ada nilai. Kalau kita pakai dari mana mulai pakai baju? Karena tangan kan? Kanan. Kalau baju tangan kanan, Pak. Terus kiri. Baru alhamdulillahilladzi
kasani hadza sauban min ghairi halin minhu. Kancingnya dari mana mulai? Hah? Dari bawah, dari atas ke bawah? Dari bawah. Yang kita mah gue mana wanya. Ayo, kalau atas mah buat membuka biasanya. Hah? Kalau orang lain membukakan atas ke bawah. Ya kalau bapak membukakan atas dulu, jangan bawah. Gitu. Iya. Terus kalau melepas baju, tangan kiri dulu, baru tangan kanan. Nah gitu. Ya. Masya Allah, alhamdulillah. Wahai bacana, alhamdulillah. Duh. Kenapa? Karena ada kata alhamdulillah tersebut. Ya. Tuh. Maka surat memang yang pertama disusun, yaitu alhamdulillah. Setelah bismillah, alhamdulillah. Terus jadi ghufirallahu ma taqaddama min dzambi. Dosanya dimaafkan, dosa yang kelewat. Wa afdalul mahamidi ayyakula alhamdulillah. Seutama-utama pujian, seluruh pujian yaitu kataan alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafiu mazidah. Ya, ini panjang uramanya, sok pakai di awal doanya. Ya, tengah doa mah tadi baca iya. Ayat doa alhamdulillahirabbil hamda yuwafi ni'amahu yukafiu mazidah. Segala puji balik Allah dengan pujian yang menunaikan nikmatnya. Allah yang selalu menunaikan nikmatnya, Pak. Walaupun tidak diingat-ingatnya. Allah tidak perlu diingatkan masalah rizki, karena itu rizki udah nikmat bagi hamba. Ya. Allah minta rizki, entong dipenta. Dan Allah mal poho iya nya, Allah nggak akan lupa. Itu kenikmatan bagi Allah akan yang selalu menunaikan nikmat. Ya, tuh, ya. Jadi kenikmatan itu memang murni dari Allah, ya. Murni Pak, murni dari Allah. Orang kalau punya duit banyak mungkin bisa beli tempat tidur yang nyenyak, sama jemputnya, pakai kasur yang 7 lantai merenya, yang 7 lantai, pakai AC sekian PK, gitu kan? Tuh dihibur dengan musik-musik, ya. Itu bisa saja, tapi nikmatnya tidur nggak bisa dibeli, nggak. Di mana aja, waduh, Masya Allah, ngerek, waduh, akbar itu tuh, calangap duit itu tukang angkot, beri nungguan, ku ngeunanya, coba jelema kaya hese tidur, lamun ngidungnya meuli obat, itu ternyata nikmat tidur tidak bisa dibelinya, gitu. Sama nikmatnya makan. Nikmatnya makan kalau kita punya duit boleh pesen ini GoFoodnya, kebab jengkol, kebab onta, kebab misalkan contoh doang. Ya kan selera kita, kebab pete enggak kira-kira dalamnya pete. Ya. Aduh, waduh nikmat. Bisa aja. Tapi nikmatnya makan enggak bisa dibeli. Tuhnya. Paribasanya jeung tutug uyah, makan nasi merah diakel tutug uyah, pelem cenah kitu nya. Pelem. Tuh, jadi kenikmatan memang murni dari Allah, ya. Maka sering-sering ucapkan alhamdulillah biar nikmat itu abadi dalam diri kita. Lama waroda tatkala datang, 5 waroda karena ada hadis annallaha lama ahbato adama, sesungguhnya Allah lama ahbato tatkala menurunkan Allah Adama pada Nabi Adam illal ardi kepada bumi, qala maka Nabi Adam bersabda, ya Rabbi anlimnil makasiba, ya Rabbi wahai Tuhanku, anlimni ajarkanlah kepada aku al makasiba, ya, cara-cara kerja atau pekasaban. Wa alimni kalimatan, ajarkanlah kepada aku satu kalimat tajma'u li fihal mahamid, yang terkumpul, yang terkandung di dalamnya pujian-pujian. Jadi Nabi Adam tatkala diturunkan awasnya, ya, jadi kalau kata Allah mah bahasa aso, ya, aso itu kalau bahasa artinya memang dosa. Itu bahasa Allahnya, bahasa orang mah ulah. Ya. Bahasa pencipta kepada Nabi Adam, wajar gitu. Kita mah dengan Nabi Adam lain bandingkan. Jadi jangan kata bahasa Nabi Adam durhaka. Kurang
sopan. Kalau bahasa aso itu durhaka, itu firman Allah, memang Allah penciptanya kepada Nabi Adam. Gitu. Nah, kita sebagai turunan Adam, kurang bagus kalau bilang kepada Nabi Adam dosa. Yang enggak sih bahasanya memang Allah turunkan Nabi Adam ke dunia untuk mengisi dunia ini, gitu. Tatkala Allah menurunkan Nabi Adam ke dunia, maka Nabi Adam doa, alhamdulillah ya Robbi, katanya ya. Jadi doa bagusnya setelah alhamdulillah bahasa Robbi. Jadi kata Robbi ini lebih di Al-Quran lebih banyak daripada Allahumma, ya. Jadi ya Robbi, wahai Tuhan aku, ya, itu lebih banyak, lebih utama pakai ya Robbi. Mangga Allahumma juga, ya. Ini Nabi Adam bahasanya ya Robbi. Mudah-mudahan Allah berikan kepahamannya. Selalulah ucapan alhamdulillah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.